Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus TKM Masjid Baitul Ma'mur, para hujjaj, para asatidz, para jamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan begitu kita semua terus istiqomah dalam belajar dan kemudian kita bisa mempraktekkan atau bisa mengamalkan yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah, memohon syafaat baginda Rasulullah, memohon karamah para aulia, memohon keberkahan dari para masyayikh dan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wal 'amilin wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa ila hadrati khususan khasat mu'allif hadal kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurbi nas'aluka asy-syafa'ah wal barakah wal karamah بجاههم وبعلومهم في الدارين آمين آمين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para jamaah sekalian, saya akan menambahkan penjelasan tentang la ilaha illallah yang lalu sudah kita bahas. Saya membacakan kitab Khazinatul Asrar halaman 129. Di sini dikatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala Yaftahullahu abwabal jannati. Yaftahullahu abwabal jannati wa yunadi munadin min tahtil arshi ayyuhal jannatu wa kullu ma fika minan ni'ami liman anta fatunadi al jannatu wa kullu ma fiha nahnu li ahli la ilaha illallah wa nashtaqu ila ahli la ilaha illallah wa la natrubu illa ahli la ilaha illallah wa la yadkhulu alaina illa ahli la ilaha illallah wa nahnu muharramuna ala man lam yakul la ilaha illallah wa lam yu'min bi la ilaha illallah wa 'inda hadha naqulu an-naru wa kullu ma fiha min al-'adhabi la yadkhuluni illa man ankara la
Artinya hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti anaknya sahabat Abbas. Abbas itu paman dari baginda Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi adik dari ayahnya baginda Rasulullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad, sungguh Nabi mengatakan, kata baginda Rasul, yaftahullahu abwabal jannah. Allah akan membuka pintu-pintu surga. Kemudian ada suara yang memanggil di bawah arsy. Bunyi panggilan tersebut, ayyuhal jannat, wahai surga, dan segala macam yang ada di sampingmu dari berbagai macam kenikmatan. Kata suara tadi maksudnya suara Allah. Kira-kira gitu. Liman anda, untuk siapa kamu? Wahai surga, untuk siapa kamu diciptakan? Fatunadi al-jannah, kemudian surga menjawab, wa kullu ma fiha, semua yang ada di dalam surga dan seluruh kenikmatannya, kata surga, illa ahli la ilaha illallah. Nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami ini milik orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata surga. Kemarin kita bahas kalimatnya singkat tapi pahalanya sangat besar, membaca la ilaha illallah. Dan orang tahlil itu disuruh memperbanyak la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Karena surga merindukan orang-orang yang berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah. Wa nashtaqu, dan aku rindu, kata surga, kepada orang yang ahli membaca la ilaha illallah. Surga merindukan manusia yang membaca kalimat la ilaha illallah. Walanatul, dan tidak akan aku mencari kecuali orang yang ahli la ilaha illallah, dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga, alaina, namanya ke dalam surga, kecuali orang yang memperbanyak membaca la ilaha illallah. Itu kata surga. Wa nahnu muharramun, dan kami, kata surga. Kenapa kami? Karena surga itu bermacam-macam ya tingkatannya dan bermacam-macam kenikmatannya. Dan kami haram dimasuki oleh orang yang tidak membaca la ilaha illallah. Jadi kalau orang dalam hidupnya tidak pernah membaca kalimat la ilaha illallah, maka haram masuk surga. Karena puncak tauhid, puncak tertinggi tauhid adalah la ilaha illallah. Itu kata surga. Walam yu'min bila, dan kami tidak mau atau haram bagi orang yang tidak percaya dengan kalimat tahlil. Jadi kalau ada orang tahlil dilarang, berarti sama saja dia tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Orang membaca kalimat la ilaha illallah dilarang, dibubarkan. Ya. Sementara orang yang berdansa ya di klub-klub malam, ya, yang dugem segala macam dijaga. Ini orang baca la ilaha illallah dibubarkan, dihina-hina, direndahkan. Berarti walam yu'min bila ilaha illallah. Maka walakul annar wa kullu ma fiha min azab, kata neraka, semua segala macam siksa ada di dalam neraka.
Itu. La yadkhuluni, kata neraka, tidak akan ada yang memasukiku, memasuki neraka, ya, kecuali orang yang ilaman ankaro la ilaha illallah, kecuali orang-orang yang ingkar dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah, maka akan dirindukan oleh neraka. Wala atlubu illa man kadzaba, dan aku tidak akan mencari kecuali orang-orang yang berbohong atau orang yang tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah. Kebalikannya, kalau surga dimasuki oleh orang-orang yang membaca la ilaha, sedangkan neraka, kata neraka, yang boleh masuk kepadaku adalah orang yang ingkar dengan kalimat la ilaha illallah. Tuh ya. Wala tahjubu rahmatun wala maghfiratun, tidak akan dihalangi rahmat dan ampunan Allah dari orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Maghfirah, ampunan Allah, rahmat Allah akan dibuka, akan diberikan kepada orang yang mau membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kalau ada yang nggak percaya, nih saya bawakan kitabnya. Saya suruh fotokopi bila perlu. Karena hadisnya sahih, yang meriwayatkan paman Rasulullah langsung. Kali sama pamannya Rasulullah masih kagak percaya. Wah, kebangetannya. Itu hadis yang pertama. Panjang ya. Ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 12 baris. Yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul mengatakan, qala Musa alaihissalam, kata baginda Nabi Musa bertanya kepada Allah. Qala Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa kepada Allah, alimni syai'an, ajarkan sesuatu kepadaku, azkuruka bihi, dan dengan sesuatu itu aku bisa mengingatmu. Kata Nabi Musa memohon kepada Allah. Wa da'uka bi, dan aku berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Qala, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, qul la ilaha illallah, katakan, ucapkan, kalau kamu ingin mengingatku, ingin berdoa kepadaku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti Nabi Musa juga udah tahlil. Karena tahlil itu dari kata masdar halala yuhallilu tahlilan, ya, membaca kalimat la ilaha. Nabi Musa aja minta sama Allah. Itu Nabi Musa kalau tidak meminta kira-kira nggak mungkin dikasih loh. Tapi kita umat Nabi Muhammad dikasih Pak sama Allah. Oh, surga itu akan dibuka dengan kalimat la ilaha illallah, akan dimasuki oleh orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dan akan didudukan oleh surga, yaitu orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Dan rahmat Allah tidak akan dihalangi bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah melanjutkan, kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Qala Musa, kullu ibadika yaqul hadha.
Ya Allah, kata Nabi Musa, apakah seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini? Masih bertanya lagi Nabi Musa. Ya. Hadza qala ta'ala, qul la ilaha illallah. Allah katakan la ilaha illallah. Qala Musa la ilaha illa anta innama uridu syai'an takhassuni bihi. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'i. Kata Allah ketika Allah mengulang Nabi Musa suruh membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian Allah melanjutkan, ya Musa law anna as-samawati sab'i wa amarahunna ghairi wal ardina sab'i wa amarahunna ghairi fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin lamala'at bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, seandainya langit dan seluruh isinya dan seandainya bumi beserta isinya dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka langit beserta isinya, bumi beserta isinya tidak ada artinya sama sekali ketimbang kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau orang-orang tarekat itu di antaranya atau di antara bacaannya adalah zikir la ilaha illallah. Luar biasa ya. Karena anak tauhid afdhalul fadhail. Jadi kalimat tauhid yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Ada yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu disebut dengan syahadat tauhid. Kalau Muhammadur Rasulullah disebut syahadat Rasul, ya kan? Jadi orang yang tidak beriman dengan kalimat la ilaha illallah, tidak percaya, maka sekalipun dia sedekah sebesar gunung Uhud, tapi dia tidak percaya dengan kehebatan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, dia masuk neraka. Tidak ada artinya sedekah yang dia berikan sekalipun sebesar gunung Uhud. Tidak ada artinya apa-apa kedermawanan yang dia berikan kalau tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah, percuma. Benar. Berarti tahlil itu benar, ya, tahlil itu benar. Yang mengatakan tahlilan itu salah berarti tidak benar. Ya. Sampai sekarang saya tidak pernah menemukan hadis atau maqalah sahabat yang mengatakan salah atau bid'ah, apalagi kufur orang yang membacanya. Saya belum pernah menemukan. Dalam hadis mana, dalam kitab apa, nggak pernah saya menemukan kalau orang yang bertahlil itu salah. Belum pernah saya dapat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tanpa ilmu, ya salah. Nah, saya ceramah, saya pengajian berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sentimen pribadi, bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu. Berarti apa yang saya sampaikan itu ada sanadnya, ya kan? Sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah. Karena yang saya baca adalah hadis sahih. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya kita semakin yakin, semakin istiqomah terus. Jangan karena dibilang gak usah tahlil kita jadi berhenti tahlil, gak usah tahlil lu bid'ah lu kita jadi berhenti, ya gak usah. Karena masalah kita mau membaca kalimat la ilaha illallah atau tidak, itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan manusia. Kecuali kalau kerja bakti, baru urusan kita dengan manusia, itu kerja bakti. Tapi kalau zikir itu urusan kita dengan Allah, ya tidak ada yang melarang.
kecuali zikir kita mengganggu orang. Lagi tidur jam 2 malam kita pakai speaker teriak-teriak la ilaha illallah, benar la ilaha illallah, tapi tidak tahu waktu. Tapi kalau di tempat yang sudah ditentukan, kayak di rumah memang diundang, sudah bertahlil di masjid, ya itu benar. Ya, mengucapkan kalimat yang benar di tempat yang benar, dan kita atas dasar kebenaran dan dihadiri oleh orang yang benar, kecuali orang mabuk. Ya, nah ini kan keadaan sadar. Ya, gitu ya. Masih banyak hadis-hadis ini ya dalam kitab Hazinatul Asrar ya, bahkan apa namanya, salah satu amalan salah satu kalimat yang membuat kita akhir hayat kita husnul khotimah, atau kalau kita ingin akhir hidup kita husnul khotimah, memperbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika kita mengiring jenazah, wahidu la ilaha illallah, mengiring jenazah ya. Jadi apa yang amalia yang kita lakukan itu Pak, itu sudah benar, sudah ada dasar hukumnya, bukan bikin-bikinan semata, tapi sudah benar dan ada dasar hukumnya. Baik, lagi hati gundah gulana baca la ilallah. Banyak Pak, Ustaz banyak sekali bacaannya, kita kenapa baca semuanya? Saya pengen baca lalu baca, saya pengen baca la haula wala quwata illa billah, baca la haula wala quwata illa billah. Oh saya pengen membaca terus, baca Pak ya. Kita pengen membaca salat, baca ya. Sampai tadi Nabi Musa saja pengen tahu kalimat la ilaha illallah, itu bertanya kepada Allah ya. Itu Nabi Musa. Baik, ini ya sebagai wawasan buat kita ya. Kalau ini kita Hazinatul ini mengandung gudang rahasia kalimat-kalimat Allah. Misalnya kehebatan orang yang banyak berzikir ayat kursi, khosaisnya, faedahnya begini. Kalimat la haula ini dinamai kitab Hazinatul Asrar. Bukan karangan yang menulis adalah Sayyid Muhammad Hakim Naziri ya. Jadi saya kalau mau menyampaikan tuh saya baca kitabnya, nggak sembarangan ya, supaya apa yang saya ucapkan bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan lihat dari YouTube atau Google, enggak ya, saya nggak mau. Bukan salah sih, tapi saya nggak mau. Baik. Jamaah sekalian, selanjutnya kembali ke kitab Tanwirul Qulub mengenai takdir qada dan qadar. Ini ada satu satu percakapan. Qala li Imran bin Husain, ara'aita ma ta'malun nas al-yawma wa yaqdahuna fi asyai'un qada 'azab 'alaihim wa qada 'alaihim min qadari ma sabaqa aw fima yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi.
wa tathbutul hujjatu alaihim fa qultu bal syai'un qada alaihim wa madu alaihim. Nah, arti gini, berkata kepadaku seorang ulama atau Syekh Imran bin Husain, kata beliau mengatakan, ketika apakah kamu melihat yang dilakukan oleh manusia pada hari ini atau yang dilakukan oleh manusia yang sudah lalu, yang telah lalu, ya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang telah lewat, apakah itu termasuk takdir, ya, atau yang akan datang, apakah itu termasuk takdir? Nah, ada salah seorang yang bertanya sedemikian. Faqultu bal syai'un qadu alaihim wa madu alaihim. Qala afala yakuna dhulman? Dijawab, iya, segala sesuatu yang telah lewat atau yang akan datang itu semuanya adalah takdir. Afala yakuna dhulman, apakah termasuk yang berbentuk kezaliman? Qala fa faza'tu an dzalika faz'an shadidan wa qultu kullu syai'in khalaqallahu wa malaka wa milki yadihi. Kata ulama menjawab, iya, segala sesuatu yang sudah diciptakan Allah dan ada dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah, itu semuanya takdir. Yang lewatnya takdir, yang sekarang takdir Allah, yang akan datang pun takdir Allah, kan gitu. Maka diingatkan, fala yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun. Jangan kamu bertanya apa yang Allah lakukan. Itu loh, kita nggak boleh nanya kenapa sih Allah menciptakan orang jahat, gitu kan, misalnya gitu. Aduh, kenapa sih Allah menciptakan, misalnya ya, Israel begitu jahatnya, kenapa sih? Jadi seakan-akan kita menyalahkan Allah. Kita lagi lewat ketusuk paku, kurang ajar buat Allah, kenapa sih paku di jalan ini? Jadi apa namanya, kita seakan-akan mengumpat Allah. Atau kita punya teman, ternyata teman itu jahatnya luar biasa sama kita, ya, kenapa sih Allah orang jahat banget ya gitu. Jadi kita ada hal-hal yang tidak mengenakan, kita menyalahkan Allah. Itu tidak boleh dalam bahasa tauhid. Kenapa? Ma uridu wa ma la uridu, apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan, itu semuanya adalah takdir Allah. Ma turidu wa ma la turidu, apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak kamu inginkan, itu atas kehendak Allah, kan gitu. Apa tujuannya? Tujuannya satu, supaya kita yakin bahwa manusia itu hidup hanya menjalankan, bukan hanya hidup kita itu dalam rangka menjalankan takdir Allah. Skenario besar, dalang yang terbesar, atau apa ya bahasanya, aktor sutradara terbesar adalah Allah, ya. Sutradara terbesar itu Allah. Jadi kita ini dalam skenario Allah, kan gitu. Kalau kita belajar tauhid sampai pada batas yang demikian, maka hati kita itu nggak perlu risau. Besok makan gimana nih? Pikir dong besok makan apa gitu. Jangan Pak. Apa nggak tidur besok makan apa? Ya kita bekerja, dikasih tangan, dikasih kaki, ya bekerja. Kalau kita bergerak pasti ada rezeki, kan gitu Bang. Sampai pagi gitu nggak tidur, akhirnya waktunya kerja tidur, waktunya kerja sakit, karena semalam mikirin bagaimana besok nyari makan apa. Ya kan, padahal malam waktunya istirahat.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqi. Tidak ada satu binatang melata sekecil apapun di bumi ini kecuali Allah sudah berikan rezekinya. Dengan syarat kitanya bergerak. Ya kan? Maka dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, ya illadzina amanu idza nudiya lis-sholati apa namanya? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Ketika sudah dilaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ardi. Bersebarlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Ya kan? Jadi urusan rezeki esok anak kita, hewan kita itu Allah. Tugas kita hanya mencari. Jadi kalau misalnya kita sudah bekerja, hasilnya sedikit, istri marah-marah, dan istri kita tidak percaya dengan takdir. Kita sudah ngojek seharian, dapat cuma 5 penumpang, dibawa pulang semua, dimarahin sama si itu. Berarti istri kita tidak paham dengan namanya takdir. Kecuali dapat tarik 20 penumpang, yang dikasihnya alasannya cuma dapat 3 penumpang, nah boleh marah, berarti suami kita berbohong. Tapi kalau suami kita sudah menunjukkan keseriusannya, tapi dapatnya sedikit, ya memang itulah rezeki yang halal yang Allah berikan. Jangan sampai kita tidak menerima. Kalau kita tidak menerima, yang sekarang yang terjadi demikian, Pak, banyak korupsi di mana-mana. Kenapa? Karena tidak terima, gitu. Dengan yang diberikan Allah, maka yang terjadi penyalahgunaan kekuasaan, yang terjadi adalah penyelewengan. Ya. Kenapa? Karena tidak percaya. Maka perlu adanya sifat qanaah. Setelah kita berusaha, baru kita qanaah. Oh, berarti rezeki saya hari ini sekian. Terima kasih ya Allah. Kan tidak semuanya rezeki dalam bentuk uang, tidak semuanya rezeki dalam bentuk makanan. Sehat juga rezeki. Anak kita menurut rezeki. Istri kita mau sholat itu rezeki. Jadi kalau rezeki dalam bentuk materi ini, Pak, apa bedanya antara hewan dengan manusia? Ayam, kucing, kambing kalau sudah kenyang tidur. Kenapa? Karena mungkin di mata kambing, di mata ayam, bahwa rezeki adalah makanan atau rumput yang diberikan oleh majikan kepada, maka tidur. Nah, sedangkan kita manusia diberikan rezeki ada yang dalam bentuk sehat. Berapa banyak orang yang seusia kita bolak-balik masa rumah sakit, semua hartanya habis untuk berobat, bahkan tidak kunjung sembuh. Nah, ini fungsi tauhid adalah meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, dan pada akhirnya setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian kita pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi kita belajar tauhid. Jangan pernah sedikit pun menyalahkan Allah. Sudah waktu ya Pak Ji? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi penjelasan kalimat la ilaha illallah, ya tapi harus ikhlas juga gitu, la ilaha illallah. Ya Pak, baca la ilaha illallah. Nah, ikhlas. Ya, ngapa dulu? Baca la ilaha illallah, nah gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan ya penjelasan dari tadi tentang takdir, ya, bahwa takdir itu seperti itu. Jadi kembali ke pengertian semula bahwa qada adalah satu rencana Allah, konsep Allah, sedangkan takdir itu adalah setelah kita terlahir ke dunia dan kita hidup adalah menjalankan takdir Allah. Tidak ada yang lolos dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dan kita sering-sering berzikir la ilaha illallah, terserah sambil jalan, sambil nunggu imam, sambil nonton TV, sambil jaga warung, ya apa saja ya. Tapi tadi la ilaha illallah itu adalah
kalimat tauhid tertinggi. Makanya semua tarekat, apapun tarekahnya, dia pasti ada zikir la ilaha illallah. Demikian penjelasan pada malam hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya kita musyawarah saja. Saya persilakan. Baik ya, saya coba ini izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf tadi kayaknya agak saya keluar sebentar karena saya baru ingat kalau saya lagi ngerebus telur tuh lupa dimatiin apinya. Oh ya Allah. Jadi sampai di rumah masih nyala air itu sebenarnya 1 jaman saya ngerebus telur tadi. Jadi korban panci 1 lah tadi hari ini. Padahal saya niatkan betul untuk bisa menghadiri kajian Pak Kiai. Tertarik sekali mengenai kunci surga itu, yaitu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Kiai. Jadi la ilaha illallah seperti apa yang diterima oleh Allah gitu. Terkadang setelah sholat, seperti apa yang Pak Kiai sampaikan, dalam perjalanan juga kita sering berzikir menyebut la ilaha illallah gitu. Tapi rasa batin ini masih terasa hampa gitu. Masih terasa kurang nyaman gitu. Padahal kita udah yakin betul bahwasanya Allah dekat dengan kita dan kita memanggil namanya. Bahkan kita rutinitaskan untuk bisa selalu berzikir menyebut nama Allah, tapi masih terasa hampa. Jadi berzikir seperti apa yang betul-betul menjadi kunci surga dan membuat ketenangan kita hadir di setiap langkah kita. 1 itu, 2 mengenai kode yang Pak Kiai sampaikan mengenai takdir tadi ya. Secara rutinitas kita kebiasaan kita ya, misalkan anak kita sudah perintahkan untuk sholat, kita sudah suruh untuk sholat, dia tidak lakukan gitu. Kemarin dia tidak lakukan, sekarang tidak lakukan, besok dia tidak lakukan, bahkan mungkin yang akan datang tidak lakukan. Mungkin ini bagian daripada takdir. Nah, bagaimana caranya kita bisa merubah takdir Allah agar itu bisa berubah sehingga membuat satu kebaikan untuk anak kita? Atau misalkan seorang pekerja bekerja di bagian produksi yang memang setiap bulan sudah mendapatkan gaji sekian gitu. Tahun kemarin seperti itu gajinya, tahun sekarang seperti itu juga, dan tahun yang akan datang mungkin juga seperti itu. Nah, ini mungkin bagian daripada takdir, dan bagaimana cara kita agar kita merubah takdir itu menjadi takdir yang lebih baik untuk kita, agar kita bisa merasakan perubahan itu. Demikian Pak Kiai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalimat la ilaha itu, jadi kan kita gini, setiap huruf Al-Quran ini kan kalimat la ilaha illallah itu kan bagian dari huruf Al-Quran. Sekalipun kita belum merasakan keteduhan hati, tapi kalau kita sudah membaca ikhlas karena Allah, maka yakinlah setiap kalimat doa yang kita baca satu huruf adalah pahala, ya kan? Berarti kalau la ilaha illallah itu ada berapa ya? Ada 12 kalau misalnya 12 huruf. Nah, memang ada metode-metode zikir supaya kita merasakan nikmat. Ya, macam-macam. Ada yang menggunakan metode horiko, dipandu oleh mursyid, dibimbing oleh mursyid, atau dibimbing oleh guru kita, ya, itu menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, ya, bisa jadi siang, bisa jadi malam, ada yang membimbing, ya, menghadirkan Allah, itu bisa. Memang ya saya pun demikian Pak. Jadi kalau lagi nyupir atau lagi jalan itu nggak akan ada kenikmatan, karena yang kita lihat kadang-kadang macam-macam. Lagi zikir ada orang yang misalnya maksiatkan gitu ya, maksiat, maka kita tidak bisa menghindari. Tapi ada caranya, misalnya dengan cara kita zikir bersila menghadap kiblat dan dalam keadaan wudu, itu ada ketenangan. Ya, apa masuk koreko DBA. Itu
atau kita sendiri melakukan sholat tahajud, setelah itu berzikir la ilaha illallah, menghadap lebih, hanya ada ketenangan di suasana yang sunyi, ya kan, yang sunyi. Di saat orang-orang tertidur kita bangun, kita sholat malam, kemudian kita zikir, itu ada ketenangan. Ya, kalau yang saya alami begitu. Dan ada pun mengenai tadi, memang tugas kita adalah menyampaikan. Ada dari keluarga kita sudah kita dakwah, tapi masih belum berubah juga, serahkan sama Allah, ya kan? Bukan cuma kita yang diuji, Rasulullah pun diuji demikian. Rasulullah kan pengennya Abu Jahal itu ya beriman gitu, pengennya Abu Thalib pamannya sebagai pembelanya ya beriman. Tapi ternyata orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, ternyata itu ya belum tentu dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, tugas kita hanya mengajak, jangan sampai kemudian kita memaksa sampai menyakiti gitu kan. Lagi-lagi sekalipun disakiti fisiknya, belum tentu hatinya dia mau. Ya, sudah 2-3 kali kita sudah memarahi segala macam, sudah kita menasihati melalui orang lain, ya kita tinggal berdoa, tunggu waktunya secepat atau lambat, yakinlah bahwa Allah akan merubah hati. Memang saya mengalami demikian, karena saya pun begitu banyak. Jadi saya kadang-kadang mendoakan, nasihat itu tidak harus dalam bentuk perkataan, tapi dalam bentuk doa malah masuk. Seperti saya mendoakan anak saya, oh ternyata dia ada perubahan perilaku. Jadi kita memang tidak boleh bosan-bosannya kita mendoakan keluarga kita. Kita sebut satu persatu, kita bacain Fatihah, si A, si B, si D. Allah dengan Fatihah padamu, luluhkan hati, berikan dia keimanan, sebutkan ya, apakah istri kita atau anak kita atau menantu kita juga kita sebut. Jadi kalau saya setiap waktu begitu Pak, saya Fatihah buat istri saya, buat anak saya yang ini, buat anak saya yang ini, terus. Nah, cepat atau lambat, semakin sering kita baca, maka lama-lama doa kita akan mustajab, akan didengar oleh Allah. Ya, banyak faktor yang membuat doa kita bisa jadi terlambat dikabul, karena mungkin faktor dosa juga kan gitu. Ada kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak, karena kita bukan seorang wali yang doanya sempurna gitu. Kita bukan seorang nabi yang begitu ngomong langsung ini, tapi kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Tapi tidak boleh kita bosan untuk berdoa. Jangan sampai kita berdoa bosan berdoa. Nah, kalau kita sudah bosan berdoa, nah ini repot. Nah, ya saya kira seperti itu. Kemudian merubah, ya tadi dengan kita bekerja, memberi contoh, ya. Kemudian setelah itu hasilnya serahkan sama Allah. Kalau memang di kantor itu anak buah kita melanggar, tidak seluruhnya SPP, ya ada SP1, SP2, SP3. Secara hak adami kita tetap terapkan, tapi secara nasihat juga tetap kita terapkan. Ada juga yang memang demikian, ya. Jadi tujuannya bahwa doa adalah hak kita kepada Allah, sedangkan hak dengan sesama manusia adalah wilayahnya muamalah, apakah itu administrasi atau manajemen atau apalah yang lain. Nah, saya kira demikian. Ya, syukur-syukur semuanya bisa kita ajak dialog, jadi kita bisa tahu apa masalahnya. Tapi kadang-kadang ada yang double gitu kan begitu. Nah, jadi saya kira demikian Pak Haji ya Pak Haji ya. Puas atau nggak puas, saya mudah-mudahan bisa diterima karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَرْزُقْنَا فَحْمَنَّا مِنْهُ حَمْدَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اهدنا الصراط المستقيم اللهم أوفقنا إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.